Baik, hari ini berbahagia. Di hari yang mulia ini juga kita kedatangan rekan-rekan kita tamu istimewa. Kalau kita bercerita tentang sejarah Aceh Samudra Pasai, mungkin semua tahu. Bahkan kejayaannya meliputi sampai negara-negara ASEAN. Dan sebenarnya Aceh ini pun memiliki berbagai etnik dalamnya. Dan Aceh mempunyai beberapa bahasa. Aceh ini satu negeri yang keluasannya setengah semenanjung Malaysia, berpenduduk lebih 4 juta, dan di dalam Aceh ini ada 23 daerah dan ada 8 suku yang utama. Aceh yaitu Aceh yang utama, kemudian juga suku Gayo dan lain sebagainya. Dan bersama kita juga hadir yaitu dari Gayo. Kalau di Gayo kita kenal dengan Kerajaan Linga ya. Jadi Aceh ini sangat kaya budayanya dan indah alamnya, dan dari berbagai rupa dan wajah. Sebab itu kalau kita katakan Aceh, A-C-A-H, Aceh ya. Jadi A itu Arab, C itu Champa atau Cina, kemudian A itu Europe, dan H itu Hindustan. Jadi kalau kita pergi ke Aceh, kita akan jumpai orang-orang yang berwajah Arab, berwajah Europe, ya, mata biru, rambut pirang, kemudian juga berwajah Cina dan ataupun berwajah Hindustan, memang ramai dekat sini. Nah, inilah di antara kekayaan khazanah budaya, dan yang berbeda juga hubungan sejarah antara Aceh dengan Turki begitu kuat. Nanti akan diceritakan. Nah, untuk selingan berikutnya sebelum kita masuk pada pembentangan, kita akan persilakan juga kepada saudara kita yaitu Putra Gara dari Takengon. Beliau juga seorang penulis tentang Samudra Pasai dan sekarang juga sedang menulis tentang Iskandar Muda. Kita persilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana karena kebijaksanaan beliau, amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah membawa kita dari gelap menuju terang. Puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi menjelang siang ini, di mana dalam pertemuan ini kita dikumpulkan dalam sebuah acara muhibah sejarah dan budaya Melayu Islam Aceh, Malaysia. Terima kasih kepada panitia yang telah mempertemukan kami di sini, dan terima kasih, salam hormat kepada saudara-saudara kita dari Malaysia. Nama saya Putra Gara, keturunan Aceh Gayo, Linga. Aktivitas saya kebetulan di seni dan budaya, penulis novel. 4 tahun lalu saya menulis novel tentang Samudra Pasai, diterbitkan di Jawa, di Jakarta. 9 bulan novel tersebut bestseller di toko-toko buku Gramedia. Dan ternyata sejarah tentang Aceh bukan hanya diminati oleh dunia Melayu,
Ketika saya menulis novel Samudra Pasai, penerbit sangat-sangat pesimis. Kira-kira laku nggak nih Bang Gara? Oh, kita nggak bicara masalah laku atau tidak laku, itu urusan rezeki Allah. Tetapi kami sebagai Putra Aceh, bagaimana ingin membangkitkan kembali sejarah Indatu kami, masa silam kami yang begitu jaya. Karena kalau bicara sejarah Samudra Pasai, itu kerajaan yang sangat gemilang se-Asia Tenggara. Seperti itu. Tetapi Samudra Pasai hanyalah salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu. Karena jauh sebelum itu Linge pun kerajaan yang begitu sangat gemilang. Bahkan saya sedang menyusun tentang Linge, di mana Linge ini adalah pancuran mata air Indatu negeri, penguasa negeri di Aceh ini. Karena sebenarnya Merasilu atau pendiri Samudra Pasai itu masih keturunan dari Raja Linge. Bahkan kalau kita ke Melayu, ke Riau, di Riau itu ada Pulau Daik. Pulau Daik di situ dulu pernah berkuasa Raja Lingga yang juga dari turunan Linge. Sebelum dipindahkan ke Pulau Penyengat, kerajaan Melayu itu masih ada turunan Aceh. Seperti itu. Bahkan kalaulah saudara-saudara Malaysia nih tahu yang namanya Raja Ali Haji, pencipta Gurindam 12, itu pun masih ada darah kita. Ketika kami menulis novel tentang kesatria Katulistiwa, tentang berdirinya kerajaan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri pendirinya, beliau memiliki permasyuri dari Raja Mempawah, Empuk Daing Menambun, yang juga adik kakak dengan Empuk Daing Celak, yang masih besan dengan Raja Linge. Jadi semuanya kalau bicara tentang Islam di Aceh dan Malaysia itu masih bertautan dengan persaudaraan. Bahkan pada abad ke-14 ketika Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau mengutus surat kepada Putri Nahrisyah, Sultanah Pasai, untuk menyebarkan Islam. Maka dikirimlah 9 utusan ke tanah Jawa yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak adiknya yang kebetulan penasehat kerajaan Samudra Pasai. Dalam misi rahasia tersebut diikutsertakan seorang putri cantik keturunan Jumba, dan ketika sampai Jawa, putri cantik tersebut dinikahi oleh Raja Majapahit Brawijaya V, yang kelak kemudian lahir seorang putra mahkota yang mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, kerajaan Demak, yaitu Raden Patah. Jadi kalau bicara Aceh dan Malaysia, kita adalah satu ibu, satu bapak, dan satu ruhaniah. Bahkan kalaulah Rasulullah pada menjelang akhir hayatnya berpesan kepada umatnya bahwa, ya umatku, janganlah kalian berselisih paham, karena sesungguhnya kita dari bapak yang satu, yaitu adalah Nabi Adam. Mungkin untuk Malaysia dan Aceh kita bisa berpesan, ya Malaysia, ya Aceh, ya kan, janganlah kalian berselisih paham, karena sesungguhnya kita dari kakek buyut yang satu. Seperti itu. Dan kalau saya pernah diundang di acara Dunia Islam Dunia Melayu, para petinggi-petinggi dunia Islam Melayu selalu berpesan, hanya politik yang memisahkan kita antara Indonesia, antara Malaysia, antara Singapura. Hanya politik yang memisahkan kita. Tetapi dunia Islam dunia Melayu, dunia Aceh, dunia Malaysia adalah dunia Islam. Seperti itu. Jadi sungguh tidak terduga, tidak terperi rasa bahagia saya secara pribadi bisa hadir di sini, di mana dalam acara silaturahim ini mudah-mudahan semakin mempereratkan kita
sebagai penerus para kita terdahulu, bagaimana kejayaan masa silam di bumi kita yang tercinta ini, baik Malaysia maupun Aceh, bisa terus digerakkan. Bahkan insya Allah saya bersama dengan teman-teman aktivis di kampus-kampus dan komunitas pemuda telah membentuk organisasi yang bernama Gerakan Pemuda Aceh Bersatu. Tidak lain dan tidak bukan, bagaimana kami sebagai generasi muda tidak ingin terpecah-pecah oleh satu kepentingan, oleh satu golongan yang akhirnya membuat kita tidak lagi menghargai bumi pertiwi kita, tidak lagi menghargai apa yang telah diberikan oleh bapak-bapak pendiri negeri Aceh ini. Oleh karena itu, Gerakan Pemuda Aceh Bersatu itu adalah misinya bagaimana terus menjaga harkat dan martabat marwah pindatu kita di negeri tercinta ini. Demikian perkenalan kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sebelum kita mulakan acara ini, ada kenang-kenangan dari sahabat-sahabat Aceh untuk hikmah, yaitu yang pertama berkaitan dengan brosur Lamuri. Kami minta kesediaan dari kawan-kawan Mapesa dan juga Cisah untuk ke depan. Berkenan Cik Razi Sepi untuk menerima di depan. Ini brosur yang dibuat tentang situs-situs sejarah makam-makam yang ada di Kerajaan Lamuri. Yang sebelum ini di mana Kerajaan Lamuri akan dibuat lapangan golf, tapi berkat perjuangan kawan-kawan sementara ini telah ditangguhkan dan mudah-mudahan boleh menjadi Taman Tamadun Islam Lamuri. Dari kawan-kawan Pesah dan Cisah untuk menyampaikan Perlu baca. Terima kasih. Berikutnya juga sebuah buku khas, yaitu Aceh di Mata Dunia, yang akan diserahkan langsung oleh penterjemahnya yang juga merupakan Ketua Institut Peradaban Aceh. Kepada Saudara Haikal, dipersilakan. Ya, mungkin Saudara Haikal bisa menyampaikan sinopsis dari buku ini, boleh ceritakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, buku Aceh di Mata Dunia adalah buku yang ditulis oleh almarhum Wali Negara Aceh Tengku Syekh Gitiro Hasan Muhammad atau Hasan Gitiro. Buku itu ditulis pada tahun 1968 dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris. Jadi kami dari Institut Peradaban Aceh menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang kami terbitkan pertama kali pada tahun 2013. Sedikit isinya, buku Aceh di Mata Dunia itu adalah riset Tengku Hasan Gitiro selama 5 tahun di beberapa negara yang menceritakan tentang batas kerajaan wilayah Aceh, kemudian menceritakan makna Aceh Nationalist Interest, dan ini menjadi satu mahakarya beliau dalam membangun nasionalisme keacehan dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Mungkin teman-teman yang ingin mendapatkannya di Aceh masih ada di beberapa toko buku, mungkin di Malaysia akan menyusul, dan insya Allah untuk ke depan kita akan konsen menerbitkan buah pikiran dari beberapa tokoh Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berkenan kembali ke tempat.
kita mulai kepada sesi pembentangan dan kami iringi kembali dengan persembahan nasyid dari saya dan kawan-kawan. Baik, sambil menunggu mungkin panitia bisa siap untuk infokusnya ya, infokus dan layar. Baik, untuk kami adalah kumpulan nasyid. Oke, sedikit saya ceritakan. Saya menjadi Rizal asal Aceh, tapi lama di Malaysia. Saya pernah bernasyid dengan kumpulan Raihan di Malaysia dan juga Rabbani. Dan karena sekarang saya bertugas di museum, kebetulan saya dipercayakan sebagai duta museum Aceh. Jadi memang tumpuk Aceh lah sekarang ini untuk membangun. Salam Hormat Malaysia, dan juga saya buat satu kumpulan di Aceh namanya Kausar, yang mana ketika tsunami kami terkena tsunami, 4 orang meninggal, dan sekarang kita buat yang baru, kumpulan baru tetap dengan nama Kausar. Mari sama-sama kita berselawat, mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah limpahkan rahmat dan mendapat syafaat ya Nabi sallallahu alaihi. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun
mesti teruskan dan kita mesti bangkit menata kembali kehidupan. Dan yang paling penting ialah Melayu mesti bangkit kembali untuk menjana diri kita bersama. Saudara diri kami, kebangkitan Islam ke zaman Intifada. Jiwa pun merindu menetap rasa kalbu, gemesin yang lagu, angin kota cahaya, beriring berarah, kencang meredam maya, hanya untuk dia bangkit sebersegi ramah, meluruskan rentang safnya, riuh rendah, pasang lidah, dalam wahyu mewangi pertama. Siang malam, alunan suara beratas misi, risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kalau dengar lagi boleh jemput ke Malaysia, insyaAllah. Okey, kita akan masuk kepada majlis pembentangan. Dan untuk sesi yang pertama, kita persilakan. Okey, mungkin Pak Razi ada macam mana nak buat program kita santai ya? Kita tengok macam mana. Assalamualaikum. Kita memang mengikut keadaan dan mood kan. Sebab program kita ni dalam enggak ada yang formal ni. Ia bisa berjalan. Saya rasa selepas pembukaan ni mungkin kita berehat dalam 10-15 minit. Ya. Bisa-bisa mungkin ada orang gambar ke apa. Kemudian baru kita sambung dengan presentasi. Ada punya apa ni projektor. Mau pasang di mana ni? Terus. Okey. Kita rehat sebentar dalam 10-15 minit ya. Assalamualaikum.